warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai Perhimpunan Indonesia. Tentunya teman-teman tidak asing lagi jika mendengar kata Perhimpunan Indonesia. Iya, Perhimpunan Indonesia adalah suatu organisasi pergerakan nasional. Dan ternyata teman-teman, Perhimpunan Indonesia ini merupakan organisasi pergerakan nasional yang pertama kali menggunakan istilah Indonesia. Ya, karena sebelum-sebelumnya, contohnya, ada indise partai dan lain sebagainya itu kan belum menggunakan istilah Indonesia. Nah, yang sekarang Perhimpunan Indonesia ini sudah menggunakan istilah Indonesia. Wah, sangat luar biasa sekali ya teman-teman ya. Nah, dan bahkan juga teman-teman Perhimpunan Indonesia juga menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Sangat luar biasa. Oke, lalu bagaimana sih latar belakang terbentuknya Perhimpunan Indonesia? Ya, kita akan bahas lebih lanjut di pembahasan berikutnya. Jangan lupa tonton sampai habis ya teman-teman, kita akan bahas tuntas mengenai Perhimpunan Indonesia. Teman, kita lanjut lagi tentang latar belakang terbentuknya Perhimpunan Indonesia. Jadi, teman-teman, pada tahun 1864, pemerintah Hindia Belanda memberikan kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk mengenyam pendidikan. Nah, dengan adanya kesempatan yang telah diberikan oleh bangsa Indonesia itu dari pemerintah Hindia Belanda, ini akan memberikan dampak atau pengaruh. Ya, ini pengaruhnya adalah banyaknya lulusannya nanti itu bagaimana. Nah, sedangkan ya sementara itu sekolah itu tidak lagi mencukupi kebutuhan para lulusan itu, karena kan mereka setelah mengenyam pendidikan, mereka juga ingin melanjutkan pendidikan ya atau studinya ke tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu pada awal abad ke-20, banyak sekali para pemuda-pemuda Indonesia yang pergi ke Belanda untuk melanjutkan studinya yang ada di Belanda, yaitu melanjutkan di perguruan tinggi. Kemudian dengan meningkatnya jumlah para pemuda-pemuda atau orang-orang Indonesia yang datang ke Belanda, ini akan menimbulkan suatu keperluan yang baru atau kebutuhan yang baru, yakni mereka juga perlu masuk atau bergabung dalam suatu perkumpulan-perkumpulan yang ada di sana. Nah, gagasan untuk menggabungkan diri ke organisasi seperti Budi Utomo dan indise partai ternyata bukan suatu tujuan atau suatu perintah yang sesuai begitu. Karena pada saat itu organisasi yang dibutuhkan itu tidak hanya organisasi yang menaungi para golongan priai, kemudian para golongan Indo-Belanda dan juga golongan atau suatu etnis tertentu. Tidak hanya begitu. Iya, sehingga pada tahun 1908 didirikanlah Indische Vereniging oleh mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ada di Belanda. Kemudian Noto Suroto dan juga Sultan Kasayangan, dua tokoh ini bisa dibilang sebagai dua pelopor berdirinya organisasi tersebut, yaitu Indische Vereniging. Nah, Noto Suroto dan Sultan Kasayangan ini merupakan pelajar Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di Belanda. Nah, meskipun teman-teman ya pada awalnya organisasi ini atau Indische Vereniging ini merupakan atau bukan merupakan organisasi politik, akan tetapi hanya sebuah perkumpulan sosial biasa ya, sebuah perkumpulan sosial yang mana menjadi tempat para mahasiswa untuk melewatkan waktu senggangnya. Ya, walaupun organisasi ini pada awalnya masih bisa dibilang sebagai perkumpulan yang sederhana, akan tetapi pendirian organisasi ini mempunyai arti yang penting. Di antaranya yang pertama adalah Indische Vereniging ini membuka pintu keanggotaan bagi seluruh mahasiswa yang ada di Belanda ya, mahasiswa Indonesia yang ada di Belanda. Itu. Kemudian yang kedua, Indische Vereniging ini bukan hanya perkumpulan biasa, bukan organisasi biasa. Karena telah disebutkan dalam pasal 2 Anggaran Dasar Indische Vereniging, yakni yang berbunyi tentang memajukan kepentingan-kepentingan bersama dari Indirs di negeri Belanda dan mengadakan hubungan dengan Hindia Belanda. Ya, kemudian teman-teman, pada tahun 1922, Indische Vereniging ini berganti nama menjadi Indonesische Vereniging, yang ketika itu semangat kebangsaannya atau jiwa nasionalisme itu mulai berkembang, sehingga mulai berganti nama, ada kata Indonesia-Indonesianya, yaitu Indonesische Vereniging.
Nah, kemudian pada tahun 1925 itu berganti nama baru lagi menjadi Perhimpunan Indonesia. Nah, inilah yang menjadi faktor pertama kali di mana ada organisasi pergerakan nasional yang menggunakan istilah Indonesia, yaitu Perhimpunan Indonesia. Nah, itulah teman-teman, itu merupakan latar belakang kenapa bisa terbentuknya Perhimpunan Indonesia. Nah, oke teman-teman, kita lanjut lagi. Tadi kita sudah membahas mengenai bagaimana latar belakang terbentuknya Perhimpunan Indonesia. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana sih pengaruh tokoh ini separtai, ya, tokoh tiga serangkai itu terhadap Perhimpunan Indonesia. Nah, jadi teman-teman, pada mulanya IDISE Vereniging ini kan organisasi mahasiswa yang bersifat sosial budaya, yang mana organisasi ini menaungi para pemuda Indonesia di negeri Belanda. Yang kemudian, IDISE Vereniging ini mulai meluaskan lagi wawasannya tentang tanah air dan juga mulai memasuki bidang politik ketika beberapa tokoh tokoh tiga serangkai ini mulai bergabung ke Perhimpunan Indonesia atau mulai bergabung ke IDISE Vereniging ini. Di antaranya antara lain adalah ada Suwardi Suryaningrat, Cipto Mangunkusumo, dan juga Dawes Dekker pada tahun 1913. Nah, ketika itu mereka ini diasingkan ke Belanda. Nah, ketika para tiga serangkai ini mulai bergabung ke IDISE Vereniging, ini terjadi pertentangan di dalam organisasi ini antar anggotanya. Pertentangan yang terjadi di sini adalah pertentangan tentang ide-ide, yaitu pertentangan ide asosiasi yang dibawa oleh Noto Suroto dengan ide nasionalis atau nasionalisme yang dibawa oleh tokoh tiga serangkai atau tokoh IDISE partai. Yang mana menurut ide dari Noto Suroto atau ide asosiasi, menurut beliau bahwasanya Indonesia ini memerlukan perlindungan militer dari pemerintah kolonial Belanda. Akan tetapi menurut tokoh tiga serangkai, terutama Dawes Dekker dan juga Cipto Mangunkusumo, menurut mereka, ide-ide asosiasi yang telah dikemukakan atau yang dibawa oleh Noto Suroto ini tidak bisa diterima. Karena menurut mereka, ada hal penting yang Indonesia butuhkan, diantaranya adalah kemerdekaan, terutama dalam bidang pendidikan dan juga partisipasi politik. Ya teman-teman, kemudian seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan perkembangan zaman, ini lambat laun, lama-lama IDISE Vereniging ini mulai berubah pandangannya. Yang tadinya kan IDISE Vereniging ini berpandangan bahwa Belanda ini adalah pelindung dari Hindia Belanda. Nah, dengan seiring berjalannya waktu, itu lama-kelamaan pandangan tersebut mulai berubah. Yang kemudian, ide nasionalis dari yang dibawa oleh tokoh IDISE partai, yaitu Suwardi, ini juga bisa menumbuhkan semangat untuk menumbuhkan publikasi. Kemudian pada tahun 1916 terbitlah majalah berkala Hindia Putra. Kemudian pada tanggal 14 April 1917, IDISE Vereniging mengadakan pertemuan dengan beberapa partai politik Indonesia, diantaranya seperti Sarekat Islam dan Budi Utomo di Belanda. Yang mana pertemuan ini kan melibatkan partai politik ya, jadi diskusinya atau pembicaraannya itu mengandung unsur politis. Dan terdapat fakta menarik ketika pertemuan ini berlangsung, yaitu digunakannya kata-kata Indonesia atau Indonesia dan Indonesiers atau orang Indonesia oleh Suryo Putro ketika pertemuan itu berlangsung. Laporan ini jelas dituliskan di dalam majalah Hindia Putra nomor 9 tahun 1917, yang kemudian kata-kata itu menjadi populer di kalangan mahasiswa sebagai pengganti dari kata Indi atau Hindia dan kata Indirs atau orang Hindia, yang pada saat itu sangat merendahkan kedudukan orang Indonesia. Ya,
Nah, oleh karena itu pada tahun 1922, organisasi tersebut berubah nama menjadi Indonesisch Vereniging. Dengan demikian, penggunaan kata Indonesia itu mulai berlangsung pada tahun tersebut, yaitu 1922, untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Nah, sejak bergantinya nama yang tadinya adalah Indische Vereniging, kemudian berganti nama menjadi Indonesisch Vereniging, organisasi Indonesisch Vereniging ini semakin berhaluan politik. Dan untuk pertama kalinya teman-teman, penggunaan kata Indonesisch ini dimaknai secara politis. Nah, penggunaan nama Indonesia ini memiliki arti yang sangat penting. Yang pertama, untuk menunjukkan identitas suatu bangsa. Karena bahwasanya di atas muka bumi ini, di suatu tempat, ada sebuah bangsa bernama Indonesia. Kemudian yang kedua, bangsa Indonesia memiliki kepribadian sendiri dan tidak bisa disamakan dengan kepribadian dari bangsa Belanda. Nah, dan yang terakhir yang ketiga, kata Indonesia ini menunjukkan tujuan ke arah pembentukan nasional atau pembentukan negara nasional yang lebih tegas. Ya oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang pola perjuangan Perhimpunan Indonesia di Belanda. Para pelajar yang ada di Belanda itu mempunyai majalah yang bernama Hindia Putra, yang kemudian pada tahun 1924, majalah itu berganti nama menjadi Majalah Indonesia Merdeka karena disesuaikan lagi dengan tujuan Perhimpunan Indonesia, yaitu kemerdekaan Indonesia. Nah, kemudian para pelajar Indonesia itu mulai meluruskan kembali pemberitaan-pemberitaan yang telah dibuat oleh Belanda tentang hal yang telah dipropagandakan oleh pihak Belanda, yang akan bisa ditangkis dengan artikel-artikel atau berita-berita yang tertuang dalam majalah yang ada di dalam majalah Indonesia Merdeka. Yang tentunya di dalam artikel-artikel itu akan membuat Belanda semakin panas. Yang kemudian, untuk memperingati hari ulang tahun Perhimpunan Indonesia yang ke-15, mahasiswa Perhimpunan Indonesia menyusun sebuah buku yang berjudul Gedeng Book 1908 sampai dengan 1923 Indonesisch Vereniging, yang mana di dalam buku tersebut itu termuat atau memuat 15 artikel. Yang di setiap artikelnya itu berisi tentang Indonesia dan nasionalisme. Nah, hal tersebut teman-teman itu akan membuat Belanda semakin panik apabila buku tersebut terbitnya itu di Hindia Belanda. Karena apabila buku tersebut terbitnya di Hindia Belanda, tentunya Belanda nanti akan melarangnya. Ya, akan tetapi karena buku itu terbitnya di Belanda, maka Belanda sulit untuk mencegahnya. Hal tersebut disebabkan karena Belanda ini menganut hukum internasional yang mengutamakan demokrasi dan juga liberalisme, sedangkan negara jajahannya itu menganut hukum kolonial. Gerakan Perhimpunan Indonesia di Indonesia dan di Belanda itu berdasarkan non-cooperation dan self-help, yang ada pada saat itu belum ada di Indonesia. Pergerakan nasional atau organisasi pergerakan nasional yang pertama yang ada di Indonesia adalah Budi Utomo, yang pada saat itu belum bergerak dalam bidang politik. Nah, semenjak para pemuda dan banyak yang datang ke Belanda untuk menempuh pendidikan, nah, sejak saat itu mulailah Budi Utomo ini terpengaruh atau terbawa dengan bidang-bidang politiknya, aliran-aliran politik, dan merubah perjuangannya. Oleh karena itu, pola perjuangannya sudah ada kontrak di negeri Belanda. Ya, yang kemudian melalui majalah Indonesia Merdeka yang diam-diam dikirimkan ke Indonesia, itu mulai bisa merubah pemikiran para tokoh penggerak kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1925, banyak sekali atau sudah banyak para pelajar-pelajar Indonesia yang sudah menduduki sekolah menengah, sekolah atas. Dan bahkan sudah banyak juga para pemuda yang menempuh pendidikannya di perguruan tinggi. Nah, hal ini teman-teman bisa memudahkan untuk mencapai tujuan dari PI, yaitu untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia.
Ya itu tadi teman-teman penjelasan dari saya mengenai Perhimpunan Indonesia tentang latar belakangnya, kemudian bagaimana Perhimpunan Indonesia itu sendiri, kemudian tentang pengaruh tokoh ini separtai terhadap Perhimpunan Indonesia, dan yang terakhir tadi kita sudah membahas mengenai bagaimana pola perjuangan Perhimpunan Indonesia di Belanda. Ya, semoga bermanfaat teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kiri billahi fisabilil haq fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.